Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Manur dengan NIM 18030303070, kelas B semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya ingin menjelaskan pendapat tentang bagaimana kebijakan pemerintah pasca COVID-19. Langsung saja kita ke videonya. Halo, ini saya nih, Jamal. Ini mau bicara Pak, ini tentang kebijakan pemerintah nih. Sekarang susah untuk diikuti Pak. Makin banyak gitu masalah. Kita mau keluar juga, keluar rumah juga harus pakai masker kan, kalau berkendara gitu. Apalagi kalau mau pergi di pasar, mau pergi ke tempat-tempat umum gitu. Makin apa saja, Cok. Ini gimana nih menurut kamu nih soal rapid test nih? Kalau gua sumpah, ini kalau tidak diikuti juga kita yang salah, kena denda lagi kan, bayar lagi. Cari uang aja sudah susah gini. Jadi gimana nih menurut kamu nih soal rapid test ini? Apalagi yang soal apa kan PPKM diperpanjang gitu. Jadi gimana nih menurut? Jadi gini, sebenarnya soal rapid test ini masih banyak sekali pro dan kontra. Soal tes cepat dengan menggunakan metode pemeriksaan darah untuk melakukan penafsiran kasus-kasus COVID-19 ini di Indonesia, dan masih banyak lagi orang yang menganggap bahwa tidak efektif dalam mematuhi penyebaran COVID ini. Oleh karena itu, maka kita harus mematuhi peraturan pemerintah, yaitu 3M: memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oh ya, oke. Ya menurut ini ada juga Cok, menurut saya juga. Nih sebenarnya bahwa rapid test ini kan kalah cepat dalam mencegahan penularan virus. Rapid test ini sebetulnya kan mungkin bisa seminggu ataupun 2 minggu setelah terpapar virus itu. Sebenarnya bagaimana sih tata cara pengguna rapid test? Rapid test kan itu kan udah dari dokternya kan, gimana tapi kan dari masyarakatnya sendiri masih banyak sih yang kurang mengerti tentang rapid test ini, karena udah banyak kasus yang bikin masyarakat resah gitu kan. Ya gitu kan, lupa ini masalah sekarang yang bikin masyarakat kocar kacir kayak gitu kan, kayak nggak bisa kerja gitu kan, harus ya, prinsip kerja sekarang nih, prinsip kerja rapid test ini kan untuk mengetahui adanya virus atau tidak kan, dengan menggunakan IgG dan IgM yang terdapat dalam darah itu. Kedua antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh apabila ada paparan virus gitu kan. Dengan kata lainnya, jika antibodi ini terdeteksi di dalam tubuh kita, ya artinya bahwa tubuh kita pernah terpapar, pernah terkena virus gitu. Atau tetapi perlu kita ketahui ya, perlu diketahui juga pembentukan antibodi ini memerlukan waktu yang tidak sebentar atau tidak lama gitu, bahkan
bisa sampai berminggu-minggu. Harga ini kan, harga rapid test pun bukan sedikit lah, bukan sedikit harganya. Beberapa fasilitas fasilitas kesehatan di tempatku ini di rumah sakit ataupun di ini yang dapat melakukan rapid test memberikan harga yang berbeda tergantung dengan paket yang ditawarkan oleh fasilitas di sini. Rapid testnya sendiri harganya 150. Misalnya kalau kita rapid testnya di pelabuhan ketika mau jalan keluar gitu kan. Nah, kalau di rumah sakit biasanya 200 sampai 250 harga rapid testnya sendiri. Banyak lagi peraturan. Banyak lagi loh peraturan yang dibuat di sini. Yang pertama kan yang tadi yang gue sudah sebut dari awal itu, ya kalau keluar rumah harus menggunakan masker yang ada gitu kan. Masker itu pun ada yang harganya bukan 100, harganya dari 20 sampai 30 itu. Mempunyai pusing juga nih. Adapun juga gini, kita lupakan itu sudah. Yang kita mau bilang nih, tidak boleh berada dalam kerumunan gitu. Kalau misalnya kita lagi duduk gitu dengan kawan-kawan gitu kan, harus jaga jarak juga, tidak boleh saling dekat-dekatan gitu. Nah di sini pun di pasar ini, di pasar bagian yang aku tinggal ini kan, itu hanya buka sampai jam 9 malam. Ya lewat dari itu udah ditutup karena udah dari kebijakan pemerintahnya sendiri kan. Susah lah benar. Jadi ini masyarakat sekarang yang susah cari kerja, bukan susah tapi cari uangnya nih. Sumpah ribet ya. Peraturan gini membuat masyarakat pusing, terpaksa lah harus diikuti. Ya kalau tidak diikuti kena denda lagi, bayar lagi. Kesian lah bagi kita yang kurang mampu gini kan. Dalam perekonomian harus bekerja keras gitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat sekarang ini antara percaya dan tidaknya soal rapid test. Ada juga pakai cara yang ilegal gitu kan, misalnya mau keluar harus pakai kapal kecil ya, kalau sebutan di sini kapal kecil kalau mau pergi, supaya tidak pakai surat rapid test lagi. Mereka udah tahu kalau pakai itu lagi harus bayar lagi, denda lagi. Pusing di sini. Ini saya cuma bilang ini tentang tentang biaya vaksin ini juga. Sampai 300 ribu. Susah. Banyak juga masyarakat yang tidak mau divaksin gitu kan. Apalagi misalkan susah cari uang. Ya bilangnya harus divaksin kalau kita mau keluar. Ternyata kan udah dibatasi gitu kan. Ada biayanya ada yang sampai jutaan. Ada yang 300, 400, 500 sampai 1 juta lebih lah. Pastilah masyarakat ambilnya yang paling murah kan harga vaksinnya. Nggak mungkin yang paling mahal. Kalau orang yang ambil paling mahal tuh ya itulah orang-orang kelas atas lah, soalnya gitu lah. Ya pasti juga harga vaksin yang rendah dengan vaksin yang paling mahal kan, ini
yang tentunya yang paling mahal tuh yang kayaknya lebih efektif, lebih ampuh gitu ya, iya kan. Kalau harga yang paling ini kan paling hanya apa saja, hanya sekedar apa saja, tidak bisa menyembuhkan apa tuh, tidak bisa inilah, seolah-olah apa, mampu gitu kan. Pasti yang lebih mahal itu yang lebih bisa